ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu merumuskan tujuan dilakukannya asesmen tersebut. Kemudian menerapkan aspek-aspek yang akan dinilai. Jadi seperti aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan. Nah, kita bisa menentukan apakah akan menggunakan teknik tes atau non-tes gitu. Selanjutnya, menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar para peserta didik. Kemudian menentukan frekuensi dan durasi kegiatan asesmen atau evaluasi. Jadi kapan, berapa kali, dan berapa lama eh, kegiatan asesmen akan berlangsung. Dan terakhir mereview tugas-tugas asesmen. Kemudian langkah kedua itu menghimpun data. Nah, dalam kegiatan ini kita sebagai guru BK itu bisa memilih teknik tes dengan menggunakan tes atau memilih teknik non-tes dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, checklist, interview guide, atau angket. Ketika melakukan asesmen prestasi pada peserta didik, nah para guru harus memahami situasi dan kondisi lingkungan fisik dan psikologis pada murid. Kemudian langkah ketiga itu mengolah dan menganalisis data. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan makna terhadap data yang telah kita himpun sebelumnya. Agar data yang terhimpun tersebut bisa dimaknai, kita bisa menggunakan teknik statistik atau teknik non-statistik berdasarkan apa namanya pada pertimbangan jenis datanya. Kemudian melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan proses verbalisasi terhadap makna yang terkandung pada data yang telah kita olah sebelumnya dan dianalisis, sehingga menghasilkan sejumlah kesimpulan. Dan langkah kelima itu menyimpan instrumen asesmen dan menyimpan hasil asesmen dan hasil hasil analisis datanya. Langkah keenam ini memang memang perlu kita sampaikan untuk mengingatkan para guru sebab eh, dengan dengan mereka dengan melakukan kegiatan ini mereka bisa menghemat sebagian waktu untuk hal-hal yang lebih baik dengan disimpannya instrumen dan ringkasan dari jawaban siswa termasuk berbagai catatan tentang upaya memperbaiki instrumen. Jadi sewaktu-waktu ketika kita membutuhkannya atau untuk eh, kegiatan-kegiatan lain di masa yang akan datang, itu kita bisa pakai lagi instrumen yang sudah ada sebelumnya gitu. Dan yang terakhir itu menindaklanjuti hasil evaluasi. Nah, berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka kita sebagai guru BK atau evaluator bisa mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut konkret dari kegiatan penilaian. Dengan demikian, seluruh kegiatan penilaian yang telah dilakukan akan membawa banyak manfaat karena terjadi berbagai perubahan atau perbaikan. Selanjutnya, selanjutnya ada instrumentasi tes yang digunakan di sekolah dasar. Pertama ada tes membaca. Nah, di sekolah dasar itu tes membaca memperoleh tempat yang paling utama karena kecakapan membaca mempunyai peran kunci untuk memperoleh segala macam pengetahuan. Meskipun alat dan sumber belajar yang dapat digunakan peserta didik itu semakin beraneka ragam, seperti contohnya ada sekarang internet, terus ada media televisi juga, dan lain sebagainya. Namun, buku dan berbagai macam sumber bacaan lainnya itu tetap menjadi prioritas utama tertinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kenyataan menunjukkan bahwa kecakapan membaca yang semakin baik untuk memahami berbagai sumber bacaan semakin diperlukan ketika seseorang menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, hal inilah yang mendasari pentingnya sedini mungkin untuk mengidentifikasi kemampuan membaca peserta didik. Kedua, itu ada tes intelijensi individual. Upaya untuk mengetahui kecakapan intelektual secara umum seringkali dilakukan dengan melakukan tes kelompok. Namun,
Tidak jarang hasil tes kecakapan intelektual yang dilakukan secara individual juga sangat diperlukan, terutama ketika ada peserta didik yang mengalami permasalahan terkait dengan kesulitan belajar atau hal-hal psikologis lainnya. Karena kesulitan dan permasalahan yang dihadapi peserta didik sifatnya sangat pribadi, maka tes intelijensi individual menjadi sebuah pilihan yang tepat. Dan terakhir itu ada tes hasil belajar dalam mata pelajaran. Kebanyakan dari tes jenis ini dibuat oleh guru sesuai dengan kurikulum sekolah, sehingga tes ini mendapat tempat yang pertama di antara berbagai jenis tes yang ada dan digunakan di sekolah-sekolah. Namun demikian, tes prestasi ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, khususnya terkait dengan kegunaannya untuk membantu guru membuat keputusan yang instruksional dalam menilai kurikulum sekolah. Oleh karena itulah, penggunaan tes-tes yang lainnya itu sangat dianjurkan untuk melengkapi penggunaan tes hasil belajar ini. Dan materi terakhir ini ada instrumentasi non-tes yang bisa digunakan di sekolah dasar. Pertama ada observasi. Nah, observasi adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Nah, pelaksanaan observasi itu dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya, sesuai dengan jenis perilaku yang akan diamati dan situasi yang akan diobservasi. Misalnya di dalam kelas, waktu bekerja di dalam lab, dan lain sebagainya. Nah, metode pencatatan, berapa lama dan berapa kali observasi dilakukan disesuaikan dengan tujuan dilakukannya observasi tersebut. Metode ini digunakan untuk memeriksa proses melalui analisis tugas tentang beroperasinya suatu kegiatan maupun produk yang dihasilkannya. Penilaian atau penilai atau guru itu dapat secara langsung mengamati dan mencatat perilaku yang muncul dan dapat juga menggunakan lembar observasi. Dan instrumen yang terakhir itu ada wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada suatu pihak. Nah, berhadapan muka juga dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan oleh kita. Melakukan asesmen dengan cara melakukan interview itu tidak bisa lepas dari proses observasi siswa yang sedang melakukan proses pembelajaran. Bahkan keduanya itu juga saling terkait, seperti halnya mengobservasi dengan menginterview siswa dapat mengungkap apa yang tidak tampak. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan sebaiknya semakin lama semakin mendetail terkait dengan proses dan strategi penalaran yang digunakan. Eh, Mungkin sekian presentasi materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Fajar. Baik, terima kasih Angga. Angga ini sebelumnya datanya dari mana ngambil bahan presentasinya? Dari ini Bu, apa namanya? Dari jurnal apa artikel gitu Bu? Nanti bisa disertakan Artikel kalau linknya nggak di salah. link Iya Bu, link. nanti saya cari dulu ya Bu. Baik, terima kasih Angga. Ini saya mau meluruskan dan mengembalikan lagi ke awal bahwa kita menggunakan bahan belajar dari panduan operasional pedoman panduan operasional penyelenggaraan BK dari pemerintah yang saya share di PPT 1 pertemuan pertama yang ada materi bahan ajar itu jadi bahan utama kita ya. Jadi ini saya mau meluruskan bahwa tadi itu ada tes belajar itu bukan alat instrumen tes ya. Tes membaca itu bukan instrumen tes. Saya mau ini coba tolong ditutup dulu Angga ini saya mau membagi ini dokumen dokumen yang terkait TOPIK. Link yang dari PowerPoint satu bisa dibuka nggak dulu itu? Nggak bisa ya? Tunggu, tunggu. Kok nggak bisa bagiin layar? Terus layar. Kok nggak bisa?
Hmm, tunggu. Bisa kayaknya pengaturan di laptop saya data kunci. Bisa minta tolong ini bukain ini enggak yang saya kirim di grup yang judulnya sebentar. Yang barusan linknya sih bisa dibuka dari PowerPoint pertemuan satu. Tapi kalau filenya yang ini ya, ini public KSD. Enggak bisa minta tolong bukain ini enggak public KSD. Ya, Bu, tunggu, Bu. Nah, ya. Ada di halaman 17 ya kalau nggak salah. Halaman kalau kita buka dari laptop berarti halaman 27. Tapi kalau di halaman PDF-nya 18. Kalau PDF-nya sih halaman 18. Kalau kita buka dari laptop sih ada halaman 27. Nah ini ya, up, naik lagi, naik lagi yang ada mulai dari instrumen tes sama non tes. Nah ini oke. Turun lagi, udah bener yang tadi turun lagi. Nah, ini teknik-teknik pemahaman peserta didik di sekolah dasar itu ada teknik tes. Teknik tes itu hanya boleh dilakukan sama psikolog atau guru BK yang sudah terstandar ya, tersertifikasi. Misalnya pelatihan sertifikasi tes dari Universitas Negeri Malang kerjasama sama Apkin itu 3 tahun yang lalu harganya 25 juta. Saya kalau sekarang kurang tahu harganya berapa. Waktu itu info yang saya dapat sih untuk 1 tahun belajar itu sekitar 25 juta. Memang ini worth it-nya kalau kita mau menyelenggarakan tes untuk sekolah banyak, misalnya mau dibuat bisnis kayak gitu ya. Kalau misalnya kita sekedar guru BK yang untuk murid-murid tingkat skala kecil lebih baik kita kerjasama sama orang yang sudah tersertifikasi ya, karena biayanya jauh lebih terjangkau kalau kayak gitu. Nah, instrumen tes apa saja? Tolong turun, Anda, di halaman. Nah, ini oke, Pak. Naik lagi, naik lagi, Angga. Lagi, ya. Nih, ini di sini hasil. Oh, udah. Turun lagi, Angga. Turun lagi, sampai ke putih-putihnya hilang. Oke. Hasil tesnya, oke, makasih. Hasil tesnya itu bisa tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes kreativitas, sama tes prestasi belajar. Jadi tidak ada disebutkan tes membaca di SD, ada mas belajar membaca. Kalau kita lihat di apa namanya perkembangan sekolah, perkembangan siswa ya di kebutuhan di SD sekolah dasar itu yang file yang saya kirim tuh kalau Kak Anda baca ya itu kelas 4 pun masih bisa salah baca dengan sedikit kesalahan gitu. Jadi mereka yang penting adalah minat belajar tapi bukan tes membaca karena bukan itu yang terpenting tapi kita bisa membuat siswa itu senang belajar, senang membaca sama paham apa yang dia baca itu yang penting. Mau dia bacanya masih agak kelirunya itu oke gitu. Tapi ya dia yang penting adalah paham sama inti materi yang dia pelajari sama minat belajar itu. Nah, itu untuk teknik tes. Jadi nggak ada tes membaca ya, tapi adanya tes prestasi belajar. Untuk teknik non-tes, sama kayak di SMA, ada ITP tapi khusus SD, ada AUM, DCM khusus SD. Kemudian kita bisa ngembangin instrumen sendiri dari angket yang Anda ikut mata kuliah instrumen non-tes ya kayak angket motivasi belajar ya. Terus ada sosiometri kan kita udah ada ya, nggak perlu bikin lagi ini ya.
Kemudian kita bisa bikin angket identifikasi sesuai masalah perkembangan anak. Jadi eh, apa namanya teknik non tes inilah yang kita bisa kalau kita nggak ada sertifikasi kita mau ngasih ke siswa di SD bisa kita kasih ini. Tolong turun lagi, Angga. Terus turun lagi. Nah ini ada hasil belajar. Turun lagi, observasi. Turun, wawancara. Kemudian ada angket, turun lagi, studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi bisa raport, catatan prestasi, buku penghubung, ada leger. Leger tuh kayak laporan di sebelum akhir semester gitu ya laporannya. Keterangan tentang keluarga itu ya dokumentasi juga bisa ada catatan anekdot terakhir. Turun lagi, Angga. Tolong. Terus. Nah, ini hasilnya bisa kita buat profil individual, profil kelas, sama rancangan program hasil asesmen ini ya. Turun lagi, turun, oke lagi lanjut, terus, terus lagi, oke, turun lagi, terus, ya turun lagi, terus turun lagi, asesmen kebutuhan. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian, terus lagi hasil ini terus ya, turun lagi. Nah, di sini nih. Tabulasi ya. Oke. Orang turun lagi sampai ya oke. Lagi turun lagi sedikit. Nah, oke, makasih Angga. Jadi ini hasil tabulasinya dari masalah siswa itu apa aja di perkembangannya. Kemudian nanti kelihatan, oh bidang yang paling banyak masalahnya apa. Maka itu butuh kita treatment. Misalnya nih kita sudah ngasih layanan informasi ya layanan dasar, tapi masih ada di postesnya, masih ada masalahnya masih belum selesai misalnya kita kasih bimbingan kelompok. Kita udah kasih bimbingan kelompok, masih ada lagi masalahnya, kasih konseling kelompok. Konseling kelompok masih ada lagi, tapi bisa beberapa barulah kita kasih konseling individual. Jadi fungsi dari layanan supaya kita semua bisa ngasih layanan ke semua siswa itu nggak ada masalah konseling individu bukan tapi awalnya dari kelas dulu ke kelompok ke individu begitu. Itu kurang lebih ya untuk apa sih fungsi dari asesmen itu. Oke, makasih Angga sudah dibantu untuk dibuka ini ya. Kita selanjutnya saya kok tadi baru diingetin sama Akbar ya. Akbar ini ada dari kelas hari Jumat yang pindah ke kelas Rabu. Akbar dapat kebagian presentasi program TK. Jadi setelah Angga presentasi SD, sorry kok program, asesmen SD, kemudian Akbar asesmen TK, dilanjut sama Maisha ya asesmen SMP sama satu lagi yang asesmen SMA ya. Sekarang kita persilahkan dulu untuk Akbar presentasi asesmen TK. Oke, terima kasih Bu Bilkis. Sebentar Bu, saya siapin dulu ya. Oke, Bu Bilkis dan teman-teman, apa PPT-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Akbar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam. Ibu Fajar Bilkis. Selaku dosen mata kuliah layanan BK di Pendidikan Dasar dan Menengah, kenalkan saya Akbar Wanafilah, pindahan dari kelas R7K. Sini saya akan membawakan materi tentang asesmen tingkat TK. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada definisi asesmen. Asesmen sendiri adalah proses pengumpulan informasi untuk memahami perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan anak. Di mana asesmen ini, dia itu adalah seperangkat alat yang akan digunakan selama
untuk menilai atau mengukur anak selama dia di sekolah. Lalu asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar anak, mengetahui kondisi awal anak sebelum merancang pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar anak, mengidentifikasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi anak, mendapatkan informasi perkembangan anak. Kurang lebih asesmen pada saat TK ini tuh dia tuh buat mengukur nih kebiasaan dari anak itu. Apakah tadinya anak itu berkembang atau enggak, terus bisa menjadi sebuah diagnosis awal apakah dia ini mempunyai bukan disabilitas tapi hambatan atau kelainan disabilitas sih bisa sih, misalkan dia tuh sulit memahami huruf, berarti dia tuh nanti ketahuan nih dia disleksia gitu, untuk mendiagnosis awal dulu. Lanjut, di sini ada aspek yang diukur pada asesmen TK. Yang pertama kognitif, yaitu kemampuan berpikir, mengenali warna, angka, dan huruf. Mengenali warna, apakah warna yang itu sudah sesuai, terus bentuk, apakah dia udah paham bangun datar, bangun ruang, dan angka, apakah dia sudah bisa menghitung secara tepat. Nggak usah cepat dulu, tapi angka menghitung itu harus secara tepat dulu, apakah sudah benar. Dan huruf, apakah dia udah mengenal huruf namanya sendiri, abjad namanya sendiri. Terus ada perkembangan motorik. Di sini perkembangan motorik ada dua, motorik halus dan motorik kasar. Yang dimana kalau motorik kasar itu berlari, seperti berlari, melompat, menangkap, menendang, dan melempar. Pokoknya motorik ini tuh lebih ke arah fisik. Sedangkan kalau yang motorik halusnya itu seperti menghitung, menggambar, menulis, eh, dan menyusun puzzle. Itu lebih ke arah kecerdasan. Sebenarnya sama-sama fisik, tapi beda sih. Kalau motorik halus itu dia kayak yang bisa dia lakuin gitu loh. Menggunting juga. Kayak contoh, salah satu juga menggunting kalau motorik halus. Terus selanjutnya ada perkembangan sosial emosional, kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya, mengenali emosi dan berbagi. Nah, kalau perkembangan kalau sosial emosional ini tuh jadi kayak adaptasi sama lingkungannya, terus bisa paham nih sama aturan, menaati tata tertib, disiplin. Dan kalau sosial emosional tuh dia biasanya kalau anak TK suka menyalurkan keinginannya atau enggak, dia pengen sesuatu, pengen mainan gitu, dia diutarakan gitu, menyampaikan apakah adakah salah satu pengutaraan emosionalnya gitu, keinginannya. Terus selanjutnya ada perkembangan bahasa, kemampuan berbicara, mendengarkan, dan memahami instruksi. Mungkin kalau di TK ini kita bisa nilai nih, ketika anak itu sedang kita ajak ngobrol, apakah terjadi komunikasi dua arah? Apakah anak itu sudah bisa menguasai perbicaraan, udah bisa tahu tentang apa yang diobrolin. Misalkan kita tanya namanya, terus kan kadang anak suka masih ada yang diem. Nah itu kita tanya tuh, oh, berarti kalau masih diem, berarti dia belum ada nih komunikasi dua arahnya nih. Terus kalau eh sebentar, terus juga kalau untuk bahasa ini seperti bernyanyi dan dia itu bercerita, berdongeng. Kalau waktu beberapa pekan lalu, Bu Bilkis ngasih contoh, misalkan kita kasih gambar, nanti anak suruh bercerita sendiri dari gambar tersebut. Nah, kira-kira udah bisa bikin ilustrasinya belum? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada metode dan jenis asesmen. Yang pertama di sini ada observasi. Kalau observasi itu kita amati tingkah laku anak, misalkan saat dia bermain gitu, atau enggak saat belajar, apakah dia fokus, apakah dia bermainnya sudah benar, sudah apakah ada rasa-rasanya dia bakal timbul sifat egois. Terus di sini ada metode selanjutnya, ada portofolio, yaitu dia tuh tugas, jadi kayak ngumpulin tugas, kayak kan suruh ngerengin ngerengin itu bukan tebelin huruf apakah sudah sesuai atau enggak, suruh ngisi, ada bukan ngisi soal sih, kayak tarik sambung, tali apa ya, disambungin huruf itu, sambungin huruf sama sambungin kata sama gambar gitu, apakah sudah bisa. Terus ada tes kinerja. Nah, tes kinerja ini itu misalkan kita ngasih perintah nih ke anak, coba kamu susun susun puzzle. Gimana kalau udah bisa kan nyusun puzzle-nya, atau kita atau main games gitu. Tes kinerja, coba kamu loncat dua kanan dua kiri, apakah sudah sesuai, apakah sudah sesuai dengan perintah. Terus ada lagi metode wawancara. Eh, kita kalau
sama anak TK tuh nggak semuanya bisa dilakukan guru ke anak, tapi kita harus ada kerjasama dengan orang tua. Yang dimana wawancara ini kita untuk mengetahui nih perkembangan anak nih. Mungkin orang tua ngerasa atau enggak bagaimana cara anak itu belajar di rumah. Eh, atau enggak mungkin dari pemahaman orang tua sendiri, apakah si anak ini ada perubahan nggak yang selama selama yang dari setelah belajar di TK itu, atau sebelum TK itu kan misalkan dia belum bisa baca, apakah nanti di rumah dia udah bisa baca atau dia udah paham cara berbagi. Pokoknya kita wawancara ke wali murid, karena kayak kalau itu nggak mungkin kan kita wawancara sama anaknya, takutnya anak juga bahasa kurang paham juga. Terus ada angket, ada checklist. Nah, di angket atau checklist ini nggak mungkin juga siswa yang ngisi. Itu kita guru punya catatannya. Nanti kita jika itu sudah sesuai, apakah anak sudah menguasai, misalkan itu boleh dicontreng, di checklist gitu, daftar daftar angketnya. Terus di sini ada jenis asesmennya, yaitu formatif. Kalau formatif itu dilakukan secara terus-menerus. Contohnya kayak bukan secara terus-menerus sih, secara saat eh, pembelajaran gitu. Nah, itu kayak contoh kayak observasi tadi, apakah perilaku, tingkah laku dan interaksinya sudah sesuai, bagaimana sih eh, pokoknya bagaimana sih anak itu berkembang, bermain. Pokoknya itu untuk memantau perkembangan dan menentukan oh dan memberikan umpan balik. Maaf. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Berarti ini dilakukan di akhir perkembangan, di mana tujuannya untuk mengevaluasi laporan akhir. Kalau sumatif itu biasanya sih kayak tugasnya mungkin nanti dikumpulin, di hasilnya dinilai. Terus sumatif ini tuh dia lebih ke arah hasil belajar sih. Tadi kan kalau kita punya portfolio, mungkin sumatif ini yang portfolionya, atau dan juga tes kinerjanya. Terus asesmen diagnostik. Tadi saya sudah sempat menyinggung di awal, asesmen diagnostik ini untuk mengetahui apakah ada kendala yang dialami anak selama belajar atau kesulitan belajar. Misalkan tadi misalkan dia susah mengenali huruf, bisa jadi dia ada indikasi terkena disleksia. Terus asesmen diagnostik ini juga bisa uh, menentukan itu pakai sempoa gitu, misalkan kan unik, mungkin dia bisa kan ada warna-warnanya, mungkin dia bisa menghitung dari sempoa itu buat menstimulus supaya dia tuh mau menghitung. Selanjutnya kita ke next slide. Ada pelaksanaan asesmen. Yang pertama ada observasi saat bermain, mengamati bagaimana anak berinteraksi dengan mainan dan teman. Ya tadi kita maksudnya tuh kayak ya kayak kegiatan observasi pada umumnya gitu, mengamati apakah sudah sesuai nih, sudah seharusnya nih, apakah dia baik atau enggak, ataukah dia kurang peka, atau dia bagaimana, atau dia tuh kayak egois gitu. Mungkin nanti bisa diajarin caranya supaya gimana sih interaksi sama teman yang benar. Kita harus berbagi, kita harus kalau temannya nangis baiknya gimana ditenangin. Terus selanjutnya ada catatan anekdot, yaitu guru mencatat kejadian penting terkait perkembangan anak. Tadi kan misalkan perkembangan anak, misalkan anak ini tadinya tuh susah diem, petakilan. Nah, itu kita bisa catat tuh gurunya itu, dia udah jadi setelah dibilangin, setelah melakukan kesalahan atau bukan diomelin, tapi setelah diomelin itu ini anak langsung diam. Jadi mungkin buat next cara ngajarnya kita harus eh, dikasih peringatan dulu, gitu, diingatkan kembali. Terus ada pengisian checklist. Pengisian checklist, guru mencatat keterampilan yang telah dikuasai anak. Tadi itu tadi ada yang namanya angket kan. Angket ini kan diisi sama guru nih. Kita punya beberapa list yang mungkin yang itu yang harusnya dicapai sama anak selama pembelajaran. Tapi dengan pengisian checklist ini tuh guru yang ngerjain. Jadi kalau misalkan anak sudah bisa uh, menghafal surat-surat pendek, berarti kan dia sudah terpenuhi perkembangannya. Itu bisa di checklist. Oke, next di sini ada kendala asesmen TK. Yang pertama, subjektivitas dalam observasi. Nah, kita nggak bisa subjek nih, karena kan anaknya banyak, jadi kita nggak bisa fokus satu.
Tapi kalau misalkan tadi dengan diagnostik tadi kita menemukan anak yang urgen dalam urgennya itu kayak lebih berkebutuhan, kita bisa fokus ke mereka. Tapi biasanya kalau subjektif ini ke semuanya sih. Terus poin selanjutnya ada anak yang belum stabil secara emosional mungkin memberikan respon yang tidak konsisten. Ya, namanya juga anak kecil gitu. Dia pasti masih labil gitu kan, masih berubah-berubah. Tadinya kita ajarin dia langsung ingat, langsung tahu, tapi pas kita tanya kemudian hari atau beberapa saat kemudian dia lupa lagi. Terus ada waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk pengamatan mendalam. Walaupun dilakukannya secara observasi saat pembelajaran, tapi mengenai waktu dan tenaga ini pastinya bakal PR banget sih, karena kita sambil ngasih instrumennya, kita sambil ngisi instrumen, kita sambil pahami perkembangannya, itu butuh waktu juga sih. Selanjutnya ada variasi perkembangan antar anak yang sangat berbeda. Karena nggak semua anak itu semuanya sama, perkembangannya sama. Misalkan ada anak yang umur 4 tahun dia sudah bisa naik sepeda, tapi sedangkan ada lagi yang umur 4 tahun belum bisa naik sepeda gitu. Ada yang bisa membaca 2 3 kata, langsung 2 3 kalimat, 2 3 kata, atau yang mungkin bisa baca sekali satu kalimat, tapi masih ada yang bacanya masih mengeja, gitu. Kan beda-beda perkembangan anaknya. Terus di sini sini ada contoh asesmen tingkat TK. Di sini dengan elemen dasarnya itu eh, aspeknya itu literasi, matematika, sains, dan teknologi. Pokoknya di sini pertanyaannya anak mengenal cerita sederhana, pertanyaan sederhana, pernyataan sederhana. Ini kalau misalkan anaknya sudah memahami instruksi, berarti nanti guru guru TK-nya itu bisa menyesuaikan dengan catatan kecil. Terus ada anak yang mampu bertanya dan menjawab pertanyaan, berarti sudah ada komunikasi dua arah. Anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Mungkin terjadi udah ada umpan balik. Oke, next. Kesimpulannya, asesmen dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran anak TK seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Asesmen juga dilakukan untuk mengidentifikasi apakah anak berkembang secara normal atau memiliki berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Bilkis. Baik, terima kasih banyak Akbar atas presentasinya. Bagus ya isinya terkait TK ini mendalam. Eh, dan ada apa literasi baru ya yang diberikan. Cuman ini ada yang mau saya luruskan sedikit terkait tadi ada angket checklist diisi guru. Itu sebenarnya bukan angket ya. Angket itu diisi sama responden. Kalau gurunya yang isi bentuk checklist itu masuknya ke observasi. Jadi observasi itu checklist, daftar checklist, indikator apa saja siswa sudah bisa apa nih kita checklist kayak gitu. Itu masuk observasi. Nah, untuk angket yang diisi sama responden, ini nggak bisa kita lakukan di TK karena siswa TK belum bisa nulis. Jadi nanti bisa kita luruskan ya bahwa di TK itu nggak ada angket. Yang baru bisa ada angket bedanya di SD dan tingkat atasnya. Seperti itu. Jadi semua instrumen yang diberikan di SD, SMP, SMA itu bisa diberikan juga di TK, hanya yang nggak bisa adalah yang siswanya suruh nulis sendiri, kayak angket, ITP, AUM, atau autobiografi itu belum bisa. Gitu aja sih tambahannya. Terima kasih banyak, Akbar. Kita waktunya di Zoom-nya ini karena tinggal 3 menit. Kita tutup dulu sebentar, terus buka lagi linknya ya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita lanjut ke yang baru karena ini gratis.